Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Melamita Septiana, pengampu mata pelajaran sejarah. Pada materi ini, kita akan membahas tentang konsep dasar sejarah, konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Kompetensi dasar 3.1 Memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Istilah dalam sejarah. Nah, kata sejarah berasal dari syajaratun yang berarti pohon. Sejarah diumpamakan menyerupai perkembangan sebuah pohon. Mengapa? Karena kata pohon dalam bahasa Arab menunjukkan sejarah itu mempunyai permulaan serta terus tumbuh dan berkembang dari tingkat yang sederhana menjadi tingkat yang lebih kompleks. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, sejarah atau history yang berarti masa lampau. History berasal dari bahasa Yunani kuno atau historia yang berarti belajar dengan cara bertanya. Unsur penting dalam sejarah ada 3, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia. Nah, manusia merupakan pelaku atau subjek. Pelaku semua peristiwa atau kejadian di masa lampau. Kemudian ruang. Ruang itu merupakan tempat terjadinya peristiwa sejarah. Peristiwa masa lampau berlangsung dalam batas ruang atau tempat. Unsur ruang akan membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Kemudian waktu. Waktu menandai setiap peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Konsep berpikir sejarah. Konsep berpikir sejarah itu ada 2, yaitu konsep diakronik dan konsep sinkronik. Adapun pengertian dari konsep diakronik, yaitu berpikir sejarah secara menyeluruh dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang atau lebih mementingkan proses. Nah, sedangkan konsep diakronik itu selalu berhubungan dengan peristiwa sejarah secara kronologis dan periodisasi dalam sejarah. Sedangkan pengertian konsep sinkronik adalah mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas atau terbatas dalam waktu. Nah, biasanya konsep sinkronik itu selalu berhubungan dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial lain. Contohnya seperti ilmu geografi, antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, apa perbedaan kronologi dan periodisasi? Nah, kalau kronologi merupakan catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Contohnya, kronologi peristiwa proklamasi itu terjadi diikuti dengan peristiwa-peristiwa lain seperti peristiwa Rengas Dengklok, rumusan teks proklamasi, pengetikan teks proklamasi, dan pembacaan teks proklamasi. Kemudian, periodisasi
berarti pembabakan atau pengelompokan berdasarkan zaman. Contohnya, periode praaksara, periode Hindu-Buddha, periode Islam, periode kolonial, periode pergerakan nasional, dan periode kemerdekaan. Nah, berikut merupakan contoh konsep diakronik. Salah satunya adalah peristiwa proklamasi. Peristiwa proklamasi itu disertai dengan peristiwa-peristiwa lain. Salah satunya kronologinya sebagai berikut. 1. Peristiwa Rengas Dengklok, kemudian diikuti dengan perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maida. Selanjutnya, pengetikan teks proklamasi oleh Sayuti Melik. Yang keempat adalah pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta. Yang terakhir yaitu diakhiri dengan peristiwa pengibaran bendera merah putih. Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh dari konsep diakronik. Nah, selanjutnya adalah contoh konsep sinkronik. Nah, saya ambil contoh peristiwa reformasi. Nah, peristiwa reformasi itu bisa dikaji dengan pendekatan ilmu sosial lain. Salah satunya seperti sistem atau keadaan politik saat peristiwa itu terjadi, sehingga peristiwa tersebut dikaji melalui ilmu politik. Yang kedua, sistem atau keadaan ekonomi saat peristiwa itu terjadi. Kemudian, yang ketiga itu adalah keadaan sosial masyarakat Indonesia pada saat terjadinya peristiwa reformasi, di mana dikaji dengan ilmu sosial masyarakat. Pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.